kesempatan kali ini saya moderator dari rapat ini. Untuk yang pertama kali mempresentasikan hasil pengembangannya di sini ada teman kita Prihatin Dolok Saribu. Kepada Prihatin dipersilakan waktu dan tempat. Baik, sebelumnya selamat malam teman-teman. Selamat malam. Malam. Baik, saya akan memaparkan laporan mini riset 2 saya. Judulnya ialah pengembangan model pembelajaran dribbling permainan sepak bola melalui pendekatan bermain pada siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Pangkatan. Yang pertama, studi pendahuluan dan mengumpulkan informasi. Salah satu masalah utama dalam pendidikan jasmani di Indonesia hingga dewasa ini ialah belum efektifnya pengajaran pendidikan jasmani di sekolah. Kondisi kualitas pengajaran pendidikan jasmani yang memprihatinkan di sekolah dasar, sekolah lanjutan, dan bahkan perguruan tinggi telah dikemukakan dan ditelaah dalam berbagai forum oleh beberapa pengamat pendidikan jasmani dan olahraga. Samsudin 2008-11. Gaya mengajar yang dilakukan oleh guru dalam praktik pendidikan jasmani cenderung tradisional. Model metode praktik dipusatkan pada guru atau teacher center, di mana para siswa melakukan latihan fisik berdasarkan perintah yang ditentukan oleh guru. Latihan-latihan tersebut hampir tidak pernah dilakukan oleh anak sesuai inisiatif sendiri atau student center. SMA Negeri 1 Pangkatan merupakan salah satu sekolah yang berada di daerah Kabupaten Labuan Batu. Dari hasil pengamatan proses pembelajaran dribbling sepak bola pada siswa kelas 11, beberapa siswa mengeluh dan kurang bersemangat dalam pembelajaran dribbling sepak bola dan beberapa siswa juga cenderung kurang aktif. Mereka pada saat pembelajaran dribbling sepak bola merasa cepat bosan dan hanya duduk di tepi lapangan. Adanya permasalahan tersebut, maka perlu diadakan modifikasi pembelajaran yang menyenangkan dan menarik minat siswa dalam pembelajaran dribbling pada permainan sepak bola melalui variasi bermain. Modifikasi pembelajaran dribbling menggunakan metode bermain merupakan satu cara untuk mengatasi kebosanan siswa dan untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam mengikuti penjas orkes. 2. Planning atau perencanaan. Alat dan perangkat yang akan digunakan. Pada permainan mengumpulkan ekor ada yaitu bola kaki 5 buah, daun yang panjang 5 buah, fluid, lapangan bermain, stopwatch atau alat hitung waktu. Permainan hitam hijau. Alat dan perangkatnya bola kaki 5 buah, 2 buah tiang berwarna hitam, 2 buah tiang berwarna hijau, fluid, lapangan bermain, dan alat hitung waktu atau stopwatch. Jadwal pengembangan produknya, jadwal pertama 29 Desember 2020, pukul 15 sampai dengan selesai, jenis kegiatannya uji ahli, berlokasi di rumah penguji. Kegiatan kedua, 30 Desember 2020, yaitu uji lapangan skala kecil, modifikasi permainan mengumpulkan ekor. Pertemuan ketiga, 30 Desember 2020, pukul 16.30 sampai 17.00, uji lapangan skala kecil, modifikasi permainan hitam hijau. 3. Pengembangan draft produk. Subjek penelitian. Pengertian subjek penelitian adalah sebagai tempat di mana data untuk variabel penelitian diperoleh dan ditentukan dalam kerangka pemikiran. Subjek penelitian pada penelitian kali ini ialah siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Pangkatan sebanyak 5 orang laki-laki. Fokus penelitian. Fokus penelitian pada penelitian ini ialah untuk mengembangkan kemampuan dribbling sepak bola pada siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Pangkatan dengan cara menerapkan 2 bentuk modifikasi permainan dribbling sepak bola yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti. Lanjut, rancangan draft produk. Yang pertama, melalui modifikasi permainan mengumpulkan ekor. Tujuan permainan. Dengan permainan mengumpulkan ekor ini, peneliti akan mengembangkan teknik dasar permainan sepak bola, yaitu dribbling. Karena pada permainan mengumpulkan ekor terdapat unsur menggiring bola dan juga melindungi bola dari lawan. Hal ini bisa meningkatkan kualitas teknik dribbling pada permainan sepak bola. Agar kualitas menggiring itu sempurna, maka harus ada lawan yang merebut bola dari penguasaan. Karena jika sudah bermain dalam lapangan sepak bola yang sesungguhnya, pemain sepak bola dituntut harus bisa menggiring untuk melewati hadangan lawan dan juga melindungi bola dari lawan. Aturan permainan.
Pertama, mintalah setiap siswa untuk membuat ekor dengan daun yang bentuknya panjang, selipkan daun yang bentuknya panjang di celana belakang sebagai ekor. 2. Dengan aba-aba guru, siswa saling berebut ekor untuk mengumpulkan ekor sebanyak-banyaknya. Setelah ekor didapat, buang keluar arena permainan. Pemain yang sudah kehilangan ekor harus keluar dari arena. Selama merebut ekor atau menghindar, bola harus tetap dalam penguasaan kaki. Keempat, pemenang dari permainan ini adalah pemain yang bisa mempertahankan ekor dan bola masih dalam penguasaan sampai akhir pertandingan. Alat dan media terlampir. Gambarnya sama seperti yang dapat kita lihat bersama. Begitulah gambarnya. 2. Modifikasi permainan hitam hijau. Tujuan permainan. Dalam permainan hitam hijau terdapat unsur untuk melatih kemampuan menggiring, mendengar, dan reaksi saat menggiring bola, serta kecepatan untuk mengubah arah dribbling. Karena di dalam permainan bola yang sesungguhnya, pemain harus dituntut untuk cepat dalam mengambil keputusan. Dari model pembelajaran mengumpulkan ekor dapat meningkatkan keseimbangan, kecepatan mengubah arah, dan mengambil keputusan yang cepat dan kreatif. Aturan permainan. Dirikan 4 tiang berwarna di pojok area permainan. Setelah ada aba-aba peluit dari wasit atau guru, semua siswa menggiring bola dengan bebas di area permainan. Setelah aba-aba peluit dan dari wasit atau guru meneriakkan hitam atau hijau, semua anak harus menghinggapi tiang yang disebut. Setelah berhenti, salah satu kaki pemain harus menginjak bola. Jika ada pemain yang tertangkap saat masih menggiring bola dan belum memegang tiang, maka dia harus keluar dari permainan. Setelah itu, permainan dimulai dengan aba-aba peluit dari wasit atau guru. Dilakukan secara berulang sampai ke final yang misalkan 2 pemain. Pemenang dari permainan ini adalah pemain yang di final dengan cepat menghinggapi tiang dengan keadaan bola masih dalam penguasaan. Gambar permainannya seperti yang dapat kita lihat. Selanjutnya tahap uji ahli. Identitas ahli, nama, Rinto Janua Pasaribu, usia 25 tahun, status kalian pelatih klub sepak bola Kampung Jawa Pasar FC, bidang kalian bermain sepak bola sebagai penyerang. Lembar saran. Revisi hasil uji ahli. Saran yang diberikan oleh ahli yaitu sebaiknya pada permainan mengumpulkan ekor, daun diganti dengan benda yang lebih fleksibel dan dapat menempel dengan baik di belakang tubuh. Hasil perbaikannya, daun kemudian diganti dengan potongan plastik yang panjang dan lebarnya sudah disesuaikan. Analisis hasil observasi. Pada uji coba lapangan skala kecil ini terlihat bahwa seluruh siswa cukup semangat dan antusias dalam mengikuti variasi permainan dribbling yang diberikan oleh guru. Mereka mengikuti arahan dari guru dengan baik dan benar. Namun di samping itu masih ada juga beberapa siswa yang terkendala mengikuti permainan ini karena keterampilan dribbling sepak bola mereka yang masih kurang dan juga permainan yang cepat dan dinamis membuat mereka kewalahan untuk bersaing dengan teman yang lain. Untuk itulah saya menanamkan kepada siswa-siswa yang masih kurang tersebut untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuan mereka. 7. Revisi hasil uji lapangan skala kecil. Dari hasil pengamatan pada uji coba skala kecil pertama, dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa kekurangan yang harus direvisi untuk lebih baik lagi, diantaranya adalah sebagai berikut. Faktor pertama, ukuran bola. Pada uji coba pertama, menggunakan bola berukuran lebih kecil dan terbuat dari plastik. Untuk revisi selanjutnya, menggunakan bola kulit yang sesuai standar nasional. Faktor kedua, lapangan bermain. Pada uji coba pertama, lapangan bermain di atas tanah datar dan sedikit licin. Untuk revisi selanjutnya, lapangan bermain di atas rumput yang datar dan tidak licin. Dampak kedua faktor di atas. Faktor pertama, ukuran dan bahan bola juga sangat mempengaruhi dalam melakukan dribbling. Dengan ukuran bola yang kecil dan ringan membuat siswa kesulitan untuk mengontrol bola tersebut. Faktor kedua, lapangan bermain juga sangat mempengaruhi dalam tanah gambut dengan sedikit licin membuat siswa kesulitan mengontrol gerakan mereka. Pada tahap pelaksanaan, saya menggunakan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Seperti yang dapat kita lihat. Kemudian untuk lembar observasi, terlampir juga, dapat kita lihat masing-masing. Ada 2 jenis lembar observasi. Yang pertama untuk lembar observasi terhadap guru, dan yang kedua lembar observasi terhadap siswa dengan indikator yang dapat kita lihat.
Baik, demikianlah pemaparan produk saya pada malam hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Prihatin Nurul Saribu. Untuk kepada teman-teman yang ingin bertanya terhadap hasil pengembangan yang dilakukan oleh teman kita, silakan waktu dan tempat dipersilakan. Yang ingin bertanya, memberikan saran mungkin. Memberikan kekurangan atau kelebihan, saran lah, solusi gitu. Ada? Tidak ada ya? Oke, baiklah, kepada teman-teman selanjutnya ingin mempresentasikan hasil pengembangannya, dipersilakan. Oke, sabar ya. Kepada Saudara Putra dipersilakan. Siap. Udah nampak, weh, teman-teman? Sudah. Dilanjut aja, Saudara Putra ya. Oke. Sabar ya teman-teman, lagi loading. Ya, Put, nggak apa-apa kok. Udah nampak teman-teman? Sudah. Oke, Udah. selamat malam kalian. Selamat malam teman-teman sekalian. Malam. Izinkan saya mempresentasikan hasil dari mini riset 2 saya tentang penelitian pengembangan yang saya buat. Langsung saja. Yang pertama, studi pendahuluan dan mengumpulkan informasi. Sepak bola adalah olahraga yang dimainkan oleh 2 tim atau klub di setiap pertandingannya. Masing-masing tim terdiri dari 11 pemain. Dan ini merupakan hal di dalam permainan sepak bola. Untuk dapat bermain baik dalam permainan perlunya dasar yang baik bagi pemain. Dalam eksekusi teknik dalam permainan sepak bola. Menjadi pemain sepak bola tidaklah semudah seperti orang pikirkan. Butuh keahlian dan teknik-teknik yang harus lengkap dimiliki untuk menjadi pemain sepak bola. Oleh karena itu, seorang pemain sepak bola harus diberikan latihan teknik dasar yang lengkap dari mulai passing, dribbling, heading, dan shooting. Pengembangan model ini dibuat oleh peneliti supaya memberikan variasi latihan dan mempermudah sekaligus mudah dipahami oleh anak-anak usia 10-12 tahun. Karena pengembangan model latihan teknik passing ini dibuat agar anak-anak tertarik dan bisa lebih mudah untuk diingat gerakan-gerakan latihannya. Beberapa pemain sepak bola memulai karirnya sebagai pesepak bola mulai dari mereka masih berusia belasan tahun seperti Andrea Pirlo, Xavi Hernandez, dan Andres Iniesta. Ketika mereka usia 10-12 tahun, yang bernama Andres Iniesta menjadi pemain tengah yang tidak tergantikan dan teknik passing dengan tingkat keberhasilan terbaik pada masa hingga sekarang ini. Pada bagian kedua, planning atau perencanaannya. Yang pertama, perangkatnya penelitian ini memerlukan 1 orang ahli, yaitu pelatih sepak bola dan 5 orang sampel yang berasal dari anggota klub sepak bola PSTS FC usia 12 tahun. Alatnya yang pertama bola, yang kedua kun, yang ketiga lapangan sepak bola. Jadwal pertemuan yaitu jadwal pengembangan produknya yang pertama pada Senin 28 Desember 2020, materinya observasi lokasi di lapangan sepak bola PSTS Football Club. Yang kedua, pertemuannya pada hari Selasa 29 Desember 2020, yaitu materi uji ahli di kediaman pelatih PSTS FC. Yang ketiga, pertemuannya pada hari Rabu 30 Desember 2020, yaitu uji lapangan skala kecil, tempatnya di lapangan sepak bola. Yang ketiga, pengembangan draft produk.
Subjek yang diteliti dalam penelitian adalah pemain PSTS FC U12 sebanyak 5 orang. Yang akan diteliti adalah teknik passing dalam permainan sepak bola. Peneliti merancang suatu program latihan passing untuk meningkatkan kemampuan passing subjek yang diteliti. Secara umum, penelitian diterangkan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Rancangan produk. Dipilihnya permasalahan ini karena pengembangan model latihan ini merupakan media latihan pemain sepak bola yang nantinya menjadi pengalaman dan berkembang menjadi otomatisasi gerak yang sangat berguna pada saat menendang bola dan memulai serangan dalam sepak bola menggunakan media audiovisual. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak materi latihan yang bervariasi dan tentu saja tidak membosankan, sehingga dapat digunakan pada pelatih sepak bola. Adapun kegiatan maksud kami kegunaan hasil penelitian ini nantinya antara lain, yang pertama untuk mengetahui model yang dipakai dalam melatih passing, memberikan pengetahuan kepada pelatih sepak bola. Yang kedua, memberikan suasana baru bagi anggota klub sepak bola dalam proses latihan sehingga anggota tidak merasa jenuh. Yang ketiga, mempermudah anggota klub olahraga sepak bola dalam melakukan latihan. Yang keempat, membantu upaya memajukan prestasi untuk pemain sepak bola meraih prestasi lebih tinggi. Oke, rancangan model latihan teknik passing ini nantinya akan berupa 43 storyboard script yang dibuat dalam kertas dengan produk awal sebagai berikut. Yang pertama, passing berpasangan. Yang kedua, passing dengan kombinasi dribbling. Yang ketiga, passing persegi bergerak ke ruang yang kosong. Yang keempat, passing berpasangan dengan gerakan mundur maju. Yang kelima, passing dengan pemain di tengah dengan gerakan check in out. Yang ketujuh, passing sprint. Yang keempat, uji ahli di sini kita dapat lihat. Namanya adalah Ricky Saputra, usianya 26 tahun, pekerjaannya pelatih PSTS FC U12. Keahliannya pemain sepak bola dan pelatih. Dan kita lihat fotonya di sebelah kanan. Saran terhadap produk. Lembar saran uji ahlinya yang pertama, saran dari uji ahli yaitu pada saat membuat variasi passing, jangan membuat variasi passing yang terlalu rumit yang akan mempersulit pemain dalam memahami isi dari materi tersebut. Yang kedua, pada saat membuat variasi, usahakan membuat variasi yang benar-benar dibutuhkan oleh pemain dan dalam permainan sepak bola. Jangan terlalu banyak membuat macam variasi, cukup sedikit tetapi pemain dapat menerima latihan dengan baik. Yang kelima, revisi uji ahlinya, saran dari ahli yaitu pada saat membuat variasi jangan membuat variasi yang terlalu rumit yang akan mempersulit pemain. Hasil perbaikannya dari jenis 20 variasi passing, peneliti memilih beberapa variasi yang tidak rumit dan mudah dipahami. Yang kedua, pada saat membuat variasi, usahakan membuat variasi yang benar-benar dibutuhkan oleh pemain dalam permainan. Hasil perbaikannya adalah mendapatkan 7 variasi yang akan dijadikan produk awal. Yang keenam, uji lapangan skala kecil. Lokasinya berada di lapangan sepak bola PSTS Football Club. Pertemuan dilaksanakan sebanyak 2 kali pertemuan. Subjek penelitian berjumlah 5 orang, yaitu dari pemain PSTS FC U12, program latihan terlampir, lembar observasi terlampir, dan alat yang digunakan bola kun dan lapangan sepak bola. Revisi hasil uji lapangan skala kecil, dapat kita lihat beberapa variasi latihan passing sudah dapat diterima dengan baik oleh pemain PSTS FC U12. Tetapi terdapat sedikit kendala dalam melaksanakan kegiatan latihan, yaitu minimnya sarana dan prasarana latihan yang dapat menunjang kualitas latihan. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Untuk pengembangan saudara kita Putra Natama Manurung, mungkin ada beberapa teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau mungkin saran, dipersilakan. Ayo. Saya kepada saudara moderator, saya ingin memberikan sedikit pertanyaan atau saran gitu. Oke, baik. Untuk kepada saudara Prihatin dipersilakan. Terima kasih. Yang ingin saya sampaikan dari hasil produk yang diberikan oleh saudara Putra Natama Manurung, saya melihat bahwa pada produk tersebut saudara Putra Natama Manurung tidak mendeskripsikan bagaimana variasi yang akan dilaksanakan, aturan permainannya bagaimana, alat-alat yang akan digunakan bagaimana, sehingga kami pembaca melihat dari produk Anda tidak memahami apa yang akan Anda berikan kepada siswa Anda nantinya. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai kritikan kepada saudara Putra. Oke, baik. Terima kasih atas kritikan dari saudara Prihatin. Mungkin
Saudara Putra yang mengembangkan bisa direspon mungkin, silakan. Baik, terima kasih saran dari saudara Prihatin. Memang betul kekurangan terhadap produk awal saya itu saya tidak menampilkan. Menurut saudara Prihatin seperti skema atau bagaimana langkah-langkahnya seperti itu, saudara ya. Ya, saya Iya, tidak iya. membuatnya itu jadi masukan kepada saya, tetapi menurut saya melalui yang saya buat 7 variasi itu dari kata-katanya mungkin kita sudah bisa membayangkan bagaimana latihan passing tersebut dapat dilaksanakan oleh pemain sepak bola seperti itu. Tapi ya itu saya terima sebagai masukan, semoga saya bisa memperbaikinya di kemudian hari. Terima kasih saudara Prihatin, saya kembalikan kepada moderator. Siap. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada beberapa teman lagi yang ingin bertanya atau memberikan solusi, silakan untuk mempersingkat waktu. Cukup satu saja. Ada kira-kira? Tidak ada ya. Oke, baiklah. Untuk kepada teman-teman. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semua. Oke, baiklah, di sini saya akan warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan memaparkan hasil pengembangan saya, yaitu pengembangan model latihan teknik dasar sepak bola pada anak sekolah dasar. Langsung saja. Latar belakang masalah, permainan sepak bola memerlukan kerjasama yang baik antar pemain dan harus didukung dengan teknik dan fisik yang baik. Pemain yang memiliki teknik dasar yang baik akan cenderung dapat bermain sepak bola dengan baik seperti yang diharapkan. B. Fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus permasalahan pada penelitian ini adalah model latihan dribbling sepak bola pada anak usia sekolah dasar. Rumusan masalah. 1. Bagaimana model latihan dribbling sepak bola untuk kelompok SD? 2. Apakah model latihan dribbling sepak bola efektif untuk meningkatkan keterampilan di dribbling pada kelompok SD? Kegunaan penelitian. 1. Memberikan suasana latihan yang baru terhadap variasi model latihan yang dilakukan. 2. Membuka wawasan kepada pelatih tentang pentingnya kreativitas dalam melatih untuk menghindari kejenuhan. Oke, konsep model yang dikembangkan. 1. Permainan sepak bola. 2. Teknik dasar sepak bola. Beberapa teknik dasar yang perlu dimiliki pemain sepak bola menurut Kosasi. 1. Teknik menendang bola, menghentikan bola, gerak tipu, teknik menyundul bola, teknik melempar bola, dan teknik menggiring bola. Oke, metode penelitian, konsep pengembangan model. Penelitian pengembangan disebut sebagai penelitian dan pengembangan research and development dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau ingin menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. 1. Model pengembangan work and goal. Secara konseptual, pendekatan penelitian dan pengembangan mencakup 10 langkah umum sebagaimana diuraikan work and goal sebagai berikut. Research and information collection. 2. Planning. 3. Develop preliminary form of product. 4. Preliminary file testing. 5. Main product revision. 6. Main file testing. 7. Operational product revision. 8. Operational file testing. 9. Final product revision and dissemination and implementation. 2. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengembangkan model-model variasi teknik dasar dribbling sepak bola pada tingkat sekolah dasar sehingga terciptanya model-model latihan menjadi referensi untuk guru maupun pelatih sepak bola.
3 karakteristik model yang dikembangkan, 4 pendekatan dan metode penelitian. 5 langkah pengembangan model, 1 penelitian pendahuluan, 2 perencanaan pengembangan model. Dan di sini ada beberapa tabel. Validasi, evaluasi, dan revisi model. 1. Telaah pakar. Peneliti melakukan validasi produk dengan meminta para pakar untuk menilai produk yang telah dihasilkan, apakah produk tersebut layak untuk digunakan. Yang telah dihasilkan, apakah produk tersebut layak untuk digunakan. 2. Uji coba kelompok kecil. Setelah melakukan uji kelayakan produk pada pakar, peneliti melakukan uji coba pada kelompok kecil untuk dapat melihat apa alat tersebut dapat dipergunakan dengan baik serta sesuai dengan norma dan validasi yang telah ada. Uji coba kelompok besar. Setelah melakukan uji kelompok kecil, peneliti melakukan uji coba pada kelompok besar untuk dapat melihat apakah alat tersebut dapat dipergunakan dengan baik serta sesuai dengan norma dan validasi yang telah ada pada variasi dribbling sepak bola gerak dasar. 4. Analisis data. Pada penelitian pengembangan ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan presentasi. Oke, baiklah, di sini adalah pembagian seperti angket-angket terhadap anak sekolah dasar. Baiklah, hanya sampai di sini hasil pembahasan. Lebihnya saya mohon maaf. Dan di sini saya akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin ditanya ataupun saran? Saya silakan. Kasih ke moderator. Oke, Untuk moderator. saya persilakan kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kepada saudara Awal atas presentasinya. Kira-kira ada teman yang ingin bertanya atau menambahkan saran, dipersilakan. Saya ingin memberikan saran. Oke, baik, kepada saudara Oke, Faiz, silakan. dipersilakan. Cepat, silakan. Oke, di sini kita kan dalam penelitian ini hanya disuruh uji dengan skala kecil. Akan tetapi saudara Awaludin membuka penelitian ini dengan skala besar. Begitu kira-kira yang ingin saya sampaikan. Jadi lain kali sebaiknya kita membaca sebelum melakukan tindakan apa yang ingin disuruh sesuai dengan prosedur yang ada. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih saudara Faiz atas sarannya. Mungkin bisa direspon saudara Awal atas saran saudara Faiz. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Mungkin disitulah kekurangan dari saya. Semoga apa yang akan saya lakukan untuk kedepannya, saya bisa memperbaikinya. Terima kasih atas saran dari saudara Faiz. Semoga saya akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin kepada teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Atau Saya, Bu. Oke, baik. Silakan kepada saudara Prihatin. Di sini yang saya lihat bahwa saudara Awal melampirkan tugas yaitu berupa draft, masih draft, tidak atau belum melakukan uji skala kecil di lapangan. Padahal kan yang diminta pada pertemuan kali ini sudah melakukan uji lapangan dan divalidasi oleh ahli. Kemudian saudara Awal ini juga tidak jelas memberikan apa produk yang akan dikembangkannya kepada siswanya. Dan itu menurut saya suatu kekurangan pada pemaparan saudara Awal pada malam hari ini. Begitu kira-kira. Oke, baik. Silakan direspon saudara Awal. Dipersilakan. Oke. Terima kasih atas saran dari Prihatin Dolok Seribu. Ya, memang benar di situ saya sangat kurang, memang seperti tidak jelas karena di situ saya tidak ada seperti terjun seperti ke lapangan seperti itu, dan hanya saya
kurang mencermati mungkin. Terima kasih atas saran dan masukannya. Berprihatin. Siap. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara Awal atas presentasi pengembangannya. Mungkin kepada teman-teman yang lain yang ingin berpresentasi, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil mini riset 2 saya, yaitu pengaruh latihan sirkuit training terhadap pemantapan syuting dalam permainan sepak bola. Yang pertama, di sini saya memakai latar belakang sekolah. Pada akhirnya merupakan lembaga pendidikan yang bertugas untuk membantu mengembangkan seluruh potensi anak didiknya, membekali dengan ilmu pengetahuan, sikap dan kemampuan agar suatu saat dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Bantu-bantu di sini saya ingin melakukan bagaimana cara syuting untuk pemantapan bagi anak-anak di desa saya kepala kiri. Adapun identitas masalah saya yaitu berdasarkan belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi sebagai berikut, yaitu 1. Kurangnya kemampuan siswa dalam melakukan syuting dalam permainan sepak bola anak desa saya kepala kiri. Rendahnya kemampuan siswa dalam mencetak gol dalam permainan sepak bola. Masih lemahnya kemampuan siswa dalam kontrol bola sehingga bola sulit dikendalikan untuk bola di lawan. Kajian teori pertama itu sepak bola adalah cabang olahraga yang menggunakan bola yang umumnya terbuat dari bahan kulit dan dimainkan oleh 2 tim dan masing-masing beranggotakan 11 orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Memasuki abad ke-21, olahraga ini telah dimainkan oleh dari 250 juta orang di 200 negara, yang menjadikan olahraga paling populer di dunia. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan memasukkan bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan dalam lapangan terbuka yang berbentuk persegi panjang di atas rumput atau rumput sintetis. Pengertian latihan sirkuit training itu menurut Suharjana dikemukakan tahun 2004 halaman 69. Sirkuit training merupakan bentuk latihan yang terdiri dari beberapa pos latihan yang dilakukan secara berurutan dari pos 1 sampai pos terakhir. Jumlah pos antara 8 sampai 16 pos dengan istirahat dilakukan pada jeda antar pos satu dengan lainnya. Bentuk latihan biasanya disusun dalam lingkaran dan terdiri dari beberapa pos. Dengan sedikit kecerdikan dan kreativitas, pelatih akan dapat mendesain suatu sirkuit yang paling cocok untuk cabang olahraga, sirkuit training. Dalam program latihan sirkuit training ini digunakan jarak 15 detik sampai 3 menit untuk menjaga agar otot tidak kelelahan. Bentuk sederhana dari sirkuit training yaitu adalah lari zigzag, lari sprint, lompat cone, push up, lompat kanan kiri, menembak ke gawang. Metodologi penelitian yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian field test atau tes awal dan post test atau tes akhir yang bersifat eksperimen dengan proses memberikan tes awal kepada siswa sebelum melakukan perlakuan. Setelah diberikan perlakuan yang selanjutnya dites kembali dengan memberikan tes akhir. Seperti inilah contohnya. Baik pun di sini saya menunjukkan inilah angket pertanyaan saya kepada pelatih. Inilah bukti-bukti dokumentasi saya. Di sini saya melakukan uji penelitian pengembangan yaitu di desa Sekipang Kiri dengan nama tim PSSK Persatuan Sepak Bola Sekipang Kiri, dan ini adalah pelatih dari PSSK tersebut. Di sini saya memberikan pertanyaan untuk mendalami bagaimana sisi dari latihan tersebut. Seperti itu. Baik, demikianlah hasil presentasi saya kembalikan kepada moderator. Bu. Halo. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara Patin. Mungkin ada beberapa teman atau audiens yang ingin bertanya atau memberikan kritik, dipersilakan.
Ada. Sepertinya tidak ada ya. Oke, baiklah. Silakan di closing kepada Mas, Saudara Pak. Patin. Kepada saudara kami dan tahun Bolon, kepada siapa saya kasih hostnya. Oke, baik. Kepada siapa? Ada teman-teman yang lain yang ingin presentasi, silakan. Oke, baik, kepada Saudara Pais, silakan mempresentasikan produk pengembangannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Di sini saya akan membawakan sebuah materi tentang modifikasi alat permainan bola voli melalui permainan cross volleyball dengan pengembangan alat tersebut. Jadi di sini di studi pendahuluan dan mengumpulkan informasi di sini saya mencantumkan bahwa pendidikan jasmani adalah bagian yang integral secara keseluruhan yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan hidup sehat untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani, mental, sosial, dan emosional serasi, selaras, dan seimbang. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah kelompok mata pelajaran yang diajarkan dari jenjang pendidikan dasar sampai hingga menengah ataupun kejuruan melalui aktivitas fisik. Menurut Abdul Qadir Ateng pada tahun 1992.24. Jadi, bola voli sebagai materi pembelajaran bola besar dalam pembelajaran penyakit orkes di sekolah menengah atas kelas 10. Dalam pelaksanaan bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dasar untuk mengupayakan pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta hidup pola sehat. Jadi, di sini ada sarana dan prasarana, yaitu tidak adanya bentuk sarana prasarana yang memadai seperti tidak memiliki lapangan yang standar dan peralatan yang tidak mendukung adanya permainan bola voli serta untuk pembelajaran tersebut. Yang kedua ialah proses pembelajaran siswa dalam permainan voli. Dari permasalahan di atas bahwa dapat kita lihat yang pertama ingin mengembangkan gairah semangat para siswa untuk belajar bermain bola voli pada tingkatan SMA kelas 10. Lalu, aktivitas bola voli dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan harmonis. Keinginan pihak sekolah menengah atas negeri 1 Air Putih Kabupaten Batubara yang disampaikan secara langsung oleh kepala sekolah yang menginginkan pembelajaran bola voli tersebut dapat dilaksanakan dengan utuh. Yang kedua ada planning, yaitu pertama alat. Di sini alat yang digunakan ialah net yang telah dimodifikasi, tiang telah dimodifikasi, bola voli, fluid, dan lapangan yang telah dimodifikasi. Di sini tercantum jadwal pengembangan produk dalam bentuk tabel. Yang ketiga, pengembangan draft produk. Subjek yang digunakan ialah seluruh siswa laki-laki kelas 10 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Air Putih Kabupaten Batubara sebanyak 5 orang. C. Rancangan produk, yaitu permasalahan dari masalah ini ialah kurangnya sarana dan prasarana dalam permainan bola voli. Jadi saya bahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengembangan model pembelajaran penjas orkes melalui permainan cross volleyball bagi siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Air Putih Kabupaten Batubara pada tahun 2020. Berikut ini ialah bentuk gambar yang saya lakukan untuk penelitian nanti. Yang pertama itu gambar bermain dan bentuk lapangan dan net. Di sini gambar kedua ialah bentuk net. Di sini ada 4 uji ahli. Yang pertama identitas ahli dengan nama Ahmad Fadli Siotang, usia 23 tahun, pekerjaan pelatih voli Desa Parepare, keahlian bermain bola voli, dan sebagai wasit. Berikut dengan foto.
Yang B, saran terhadap produk. Di sini para ahli memberikan saran kepada saya. Yang pertama ialah sudah bagus dalam memodifikasi, akan tetapi permainan tersebut untuk ke depan para sarana dan prasarananya lebih difokuskan agar permainan tersebut berjalan dengan lancar dan tanpa kendala. Yang kedua, pemain juga harus diperhatikan kalau bisa lebih dari 4 orang, maka akan lebih dikembangkan suatu penelitian tersebut tadi. Yang C, pengambilan dokumentasi wawancara. Link YouTube terlampir pada Sibda. Yang kelima, revisi uji ahli. Yang pertama, saran. Untuk sarana prasarana dapat dikompromikan kepada pihak sekolah. Hasil perbaikan, pihak sekolah sudah menerima masukan yang diberikan, akan tetapi menunggu datangnya semester depan dikarenakan COVID pada tahun ini. Yang kedua, tiang net cross volleyball kurang efektif dalam penelitian pengembangan tersebut. Akan tetapi hasil perbaikan akan tetapi digunakan tiang net yang lebih bagus dan kokoh seperti besi ataupun cor batu. Yang ketiga, net dan line atau garis lapangan sudah bagus, akan tetapi dapat pula diperbaiki dengan net yang lebih sesungguhnya agar tampak lebih indah dan menarik. Hasil penelitian, untuk ke depan, net poly atau line akan diperbaiki menggunakan cat ataupun garis line yang terbuat dari kain agar tampak lebih indah dan menarik. Di sini ada uji lapangan skala kecil. Yang pertama, lokasi lapangan yaitu di halaman sekolah 1 Air Putih. Yang kedua, pertemuan dilakukan secara 2 kali dengan lama waktu setengah jam. Yang ketiga, subjek terdiri dari 5 orang siswa laki-laki, siswa kelas 10 SMA Air Putih. Yang D, di dalam bentuk RPP terlampir. Yang E, observasi terlampir. Lembar observasi dapat kita lihat sendiri. Yang ketujuh, revisi hasil uji lapangan skala kecil. Di sini ada lembar observasi. Apakah seluruh siswa sudah mendapatkan dan menerapkan teknik yang digunakan di lembaga SMP? Yang kedua, apakah sudah terpenuhi sarana dan prasarana di SMA Air Putih dengan skor 2? Yang ketiga, bagaimana perlakuan teknik servis pada seluruh siswa pada skor 4? Adanya peningkatan dan minat bakat para siswa dalam modifikasi permainan bola voli tersebut. Terdapat skor 4. Hal-hal apa saja yang mendapatkan kendala pembelajaran penjas orkes di sekolah? Mendapatkan skor 2. Dan terakhir, dapatkah para siswa melakukan permainan cross volleyball dan mendapatkan skor 4. Di sini ada keterangan, skor 1 sangat tidak baik, skor 2 tidak baik, skor 3 baik, dan skor 4 sangat baik. Di sini ada tercantum RPP, bisa kita lihat sendiri. Di sini bentuk penilaian dengan format kriteria penilaian. Yang pertama, produk hasil diskusi. Sama seperti tadi, skor 4 semua benar, skor 3 sebagian besar benar, skor 2 sebagian kecil, skor 1 semua salah. Dan performansi dapat kita lihat juga dengan skor yang sama dan kriteria yang sama. Di sini saya menampilkan angket atau kuesioner untuk para siswa. Setiap pertanyaan saya buat 6. Dan di sini terdapat hasil yang kita peroleh. Mulai dari sikap kita, pengetahuan, praktek, dan produk, jumlah skor, dan nilai. Hanya itu yang saya sampaikan dalam pertemuan ini. Selebihnya terima kasih.
Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Pais. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin memberikan solusi atau pertanyaan, dipersilakan. Yang mau bertanya silakan, weh. Tinggal 3 menit lagi waktu. Ya, untuk mempersingkat waktu ya, satu aja mungkin. Mungkin ini presentasi yang terakhir mungkin. Yo, weh, kritik woi. Artinya tidak ada ya kepada Saudara Pais mungkin bisa di closing. Para teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kritik dan saran saya harapkan dari presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Oke, untuk selanjutnya. Mana Pak masih putar-putar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang penelitian pengembangan yang berjudul Pengembangan Variasi Latihan untuk Meningkatkan Teknik Dasar Tendangan Ti Pencaksilat. Pada bab 1 ada latar belakang. Pencaksilat tapak suci termaksud salah satu perguruan yang memprakarsai berdirinya Ikatan Tapak Pencaksilat Seluruh Indonesia atau IPSI. Teknik dasar pencaksilat menurut Mulyana terdiri dari sikap pasang, kuda-kuda, dan pola langkah. Sedangkan menurut Rahayudi, teknik dasar wajib dikuasai yaitu pasang, langkah, serangan, dan belaan. Identifikasi masalah, kurangnya variasi latihan pencaksilat, kurangnya metode latihan, khususnya tendangan ti, adanya rasa bosan murid saat melakukan latihan. Batasan masalah. Dalam penelitian ini akan dibatasi masalah pengembangan variasi latihan pencaksilat. Rumusan masalah, apakah pengembangan variasi latihan dapat meningkatkan teknik dasar tendangan di pencaksilat? Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengembangan variasi latihan tendangan dapat meningkatkan teknik tendangan di pada murid. Manfaat penelitiannya ada secara teoritis dan praktis. Spesifikasi produk. Produk ini maksud beberapa variasi latihan tendangan ti, yaitu yang ditampilkan beberapa latihan, yaitu pada pos 1 latihan tendangan ti dengan media kursi, yang kedua latihan ti dengan alat pitching bag, yang ketiga latihan tendangan ti dengan alat pitching bag yang bergerak, 4 simulasi pertandingan. Pada bab 2 ada landasan teori, yang pertama hakikat pencaksilat, yang kedua pengertian tendangan ti, yang selanjutnya variasi latihan tendangan ti. Waktu dan tempat penelitian ini dilakukan di pendopo tapak suci di Padang Sidimpuan. Teknik pengumpulan data secara observasi dan angket. Pada bab 3, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian R&D. Seperti yang pertama, potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, dan produk massal. Prosedur pengembangan. Yang pertama, tahap analisis. Tahap analisis merupakan tahap yang dilakukan sebelum pembuatan produk. Analisis yang dilakukan adalah melakukan studi lapangan. Studi lapangan yang dilakukan adalah dengan observasi aktivitas latihan atlet bela diri, khususnya dalam berlatih tendangan. 2. Perencanaan. Yang pertama, pembuatan desain variasi latihan. Yang kedua, rangkaian variasi latihan. Pengembangan produk. Produk berupa variasi tendangan ti yang dikembangkan mempunyai langkah-langkah pengembangan, yaitu A. Pembuatan desain variasi tendangan ti. 1. Pada pos 1 latihan tendangan ti dengan media kursi, yang diawali dengan sikap pasang, gerakan yang diperlambat, dan dengan rintangan berupa media kursi yang diletakkan di depan pesilat. Kedua, latihan tendangan ti dengan alat pitching bed pada sasaran pitching bed yang diam. Yang ketiga, latihan tendangan ti dengan alat pitching bed yang bergerak.
keempat, simulasi pertandingan. Pembuatan rangkaian latihan dimulai dari skema rangkaian latihan. Validasi produk. Validasi produk dilakukan untuk mengetahui efektivitas variasi latihan tendang anti. Validasi produk ini dilakukan dengan meminta beberapa orang pakar dalam bidang pencaksilat. Identitas pakar namanya Perihendra Pasaribu, usia 38 tahun, pekerjaan pelatih, bidang keahlian, pencaksilat. Berikut beberapa angket dan lembar saran. Ini adalah angket dari respon siswa, dan berikut ada revisi produk dan uji coba produk. Uji coba dilakukan untuk mengetahui hasil penggunaan produk yang telah direvisi. Tempat ujian lapangan tembak berbagi Padang Sidimpuan, tepatnya di Batuna 2. Pertemuan 2 kali dalam seminggu. Subjek yang diteliti 6 orang. Alatnya seperti kun, kursi, dan punching bag, dan body protector. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya mungkin dipersilakan. Sepertinya tidak ada. Oke, bagaimana selanjutnya kepada Saudara Epi sebagai host? Silakan. Oke, baik. Mungkin dari kelompok 2 malam ini presentasinya sudah selesai. Mungkin untuk partisipannya bisa di screenshot ya Tur ya, sebagai bukti, mungkin nanti bisa dilampirkan lagi di video. Oke, baiklah, terima kasih kepada partisipan dan presentasi. Saya ucapkan terima kasih. Yang boleh bubar silakan bubar.